Dan sebetulnya kalau kita lihat kenapa bisa berbeda begitu, ya, perbedaan itu sejak dulu sebetulnya. Kita ulas sedikit supaya kita tahu bahwasanya mestinya ada perbedaan itu tidak usah diperuncing. Pertama itu adalah kata kullu di sini ya, yang jadi problem. Kullu, setiap yang baru itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Kalau kullunya ini dimaknai menyeluruh, maka jadi rusak semua. Ya, kullu di sini maknanya adalah maudhu'u kullin. Kata Imam Ibnul Athir di dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar, tema kullu itu maknanya adalah al-ihatatu bil jami', yakni meliputi keseluruhan. Seluruh. Jadi kalau dikatakan kullu itu maknanya semua atau seluruhnya, itu betul-betul saja karena memang makna kullu itu begitu. Wa qad tusta'malu fi ma'nal ba'dhi. Tetapi kadang-kadang kullu ini digunakan untuk makna sebagian. Jadi tidak bisa pakai logika. Kalau dalam matematik ada kuantor universal. Kalau berarti semua, ya, semua itu berarti tidak ada yang terkecuali. Itu dalam logika matematik. Tetapi dalam bahasa Arab dikatakan kullu itu artinya semua, tapi tidak semua. Bisa semua, bisa jadi sebagian. Dalam bahasa kadang juga begitu, disebut keseluruhan tapi maksudnya sebagian. Jadi dua makna ini ada di dalam kata kullu ini. Yang jadi masalah adalah ketika memaknai ini kedua-duanya dikatakan untuk keseluruhan. Yang paling sering dibahas ini kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Kullunya di sini lil jami', memahaminya ada sebagian begitu. Sementara sebagian ulama memahami kullu di sini adalah lil ba'dhi, untuk menyatakan sebagian. Jadi tidak semua bid'ah itu sesat. Sebaliknya nanti di sini kullu yang pertama, bagi yang mengatakan kullu di sini kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Kullu yang pertama ini tidak dikatakan semua. Semua yang baru itu kan bid'ah. Nah, yang mengatakan semua bid'ah sesat itu tidak semua yang baru itu bid'ah. Sehingga kullu di sini maknanya lil ba'dhi, ini lil jami'. Yang mengatakan ini lil ba'dhi, yang pertama berarti lil jami'. Jadi dua-duanya itu di satu sisi mengatakan kullu untuk sebagian, ya. Yang kedua itu untuk keseluruhan. Yang satu pihak mengatakan kullu yang pertama untuk keseluruhan, sementara kullu yang kedua untuk sebagian. Nah, sebetulnya sederhananya begitu. Di dalam Al-Quran sendiri tidak aneh kalau katakan kullu itu untuk sebagian. Saya contohkan di sini di surah Al-Kahfi. Ini perkataan dari yang Nabi Khidir kalau dalam hadis ya. Tapi di Al-Quran tidak disebut namanya. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Adapun kapal, yakni kapal perahu yang telah dilubangi oleh apa yang Nabi Musa mau belajar kepadanya, yakni Khidir itu adalah milik dari orang-orang miskin yang mereka bekerja di laut. Fa'aradtu an a'ibaha, maka aku ingin memberi cacat kepadanya. Jadi kata Khidir begitu. Nabi Khidir melubangi, merusak kapal, ya. Wa kana wara'ahum malikun, dan adalah wara'ahum di sini, makanya dalam bahasa Arab wara'a itu artinya di belakang, tapi maknanya juga bisa di depan. Seperti wara'ahum malikun di sini. Wara'ahum malikun artinya di depan mereka ada raja. Sebagian ahli tafsir memang di belakang, yakni tempat kembalinya kapal. Nah, ada raja ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Yang raja itu mengambil semua kapal dengan cara ghasab. Kata kulla safinah, semua kapal, ini maknanya adalah sebagian, yakni kapal yang jelek, yang baik. Jadi di sini katakan raja ini ya'khudhu kulla safinatin, merampas semua kapal. Tapi maksud kulla di sini adalah sebagian, yakni yang bagus saja. Karena itulah maka Khidir mencacati kapal yang dia naiki itu, supaya apa? Tidak diambil oleh si raja yang suka merampas kapal. Jadi dalam bahasa Arab itu kullu maknanya sebagian, itu ya banyak contohnya. Nah, karena inilah maka kita bisa lihat perkataan Imam An-Nawawi misalnya di dalam Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah,
redaksi kata Nabi ya, sabda Rasul, setiap bid'ah itu sesat, itu kata beliau hadza amun makhsusun. Ini adalah lafaz umum tapi dikhususkan. Wal muradu ghalibul bid'ah. Yang dimaksud dengan ini adalah kebanyakan bid'ah itu sesat, tapi tidak semua begitu. Tetapi yang pertama tadi, kullu yang pertama oleh Imam An-Nawawi berarti yang kullu ini lil jami', untuk keseluruhan, segala sesuatu itu yang baru bid'ah, tetapi tidak semua bid'ah sesat. Yang mengatakan semua bid'ah itu sesat berarti di sini mengatakan tidak semua yang baru itu bid'ah. Ini begitu inti perbedaannya itu. Nah, ini seperti yang pertama itu berpandangan bahwasanya bid'ah itu adalah ya setiap yang baru ya. Al bid'ah ala kulli haditsin lam yujad fil kitabi was sunnah. Bid'ah itu berarti yang kullu muhdasah tadi, semua yang baru yang tidak ada di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Sawaun akana fil ibadat amil adat, baik ada di dalam ibadah atau di dalam adat. Wa sawaun akana mazmuman am ghairu mazmum, baik itu tercela atau tidak tercela. Ini ulama-ulama yang mengatakan begitu siapa? Imam Asy-Syafi'i, ulama besar. Dan juga pengikut beliau Sultanul Ulama ya, Al-Izzu bin Abdissalam, ulama besar yang membagi bid'ah ini ada wajib, haram, mandub, ya, makruh, mubah dan sebagainya. Kemudian Imam An-Nawawi tadi, kemudian Imam Abu Syamah dari kalangan mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Maliki juga ada Imam Al-Qarafi, Imam Az-Zarqani, dari kalangan mazhab Hanafi ada Imam Ibnu Abidin, dari Hambali ada Imam Ibnul Jauzi, juga dari mazhab Zahiri yakni Imam Ibnu Hazm. Jadi ini bukan pendapat yang ecek-ecek yang mengatakan ada bid'ah yang hasanah, itu ada. Kemudian yang kedua, ini juga bukan pendapat orang sembarangan yang mengatakan semua bid'ah itu sesat ya. Tapi yang dibatasinya tidak semua yang baru itu bid'ah. Jadi definisinya begitu. Siapa mereka ini? Yakni Imam Malik ya, Imam Malik. Kemudian Imam Asy-Syatibi, Imam At-Turtusi. Kemudian dari kalangan Hanafi ada Imam Asy-Syumunni, ada Imam Al-Aini. Dan juga dari mazhab Syafi'i juga ada Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dari kalangan Hanabilah ada Imam Ibnu Rajab dan Imam Ibnu Taimiyah. Jadi ini seputar pandangan bid'ah itu apakah semua sesat atau ada yang hasanah atau enggak. Jadi beda pendapat. Cuma nanti ketika bicara satu realitas ya, baik itu terkait ibadah apa tidak, baik ulama jenis apa yang berpandangan pertama atau yang kedua ini bisa jadi sama saja pandangannya, tidak kemudian sembarangan ya karena tidak ada secara tekstual langsung dikatakan bid'ah, tidak begitu. Ulama-ulama yang mengatakan semua bid'ah sesat pun ulama yang ini tidak sembarangan juga. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya sampaikan mudah-mudahan tidak jadi ribut lah gara-gara ini.